Pemerintah tindak tegas penyebab link hoax soal Kopdas. PKB buka suara soal ambang batas parlemen. Menuju puncak haji 2026, jemaah terus banjiri Tanah Suci. Geger warga temukan mayat di selokan. Drone serang warga sipil di Sudan. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali rasanya menyapa Indonesia Pagi kembali hadir menemani Anda dengan sajian informasi dari tanah air dan mancanegara. Bersama saya Sely Sregar, ini dia menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Dan kita awali informasinya pemirsa, di mana dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2026, Korps TNI HBMA menggelar kegiatan Bakti Pertiwi di Papua Tengah. Kegiatan ini menjadi wujud kepedulian TNI dalam mendukung pendidikan dan pembentukan karakter bagi generasi muda. Korps TNI HBMA melalui Satgas Teritorial menggelar kegiatan Bakti Pertiwi Hardiknas di SD Negeri 1 Atap Pemako, Papua Tengah. Kegiatan ini dihadiri Wakil Panglima Korps TNI HBMA, Brigjen TNI Rianto, yang disambut antusias oleh para siswa dan tenaga pendidik. Dalam sambutannya, Brigjen TNI Rianto mengajak para siswa untuk rajin belajar, disiplin, dan memiliki cita-cita besar demi meraih masa depan yang lebih baik. Sebagai bentuk kepedulian, Korps TNI HBMA menyerahkan bantuan berupa tas sekolah, alat tulis, sepatu, serta sarana olahraga kepada pihak sekolah. Kegiatan ini juga diisi dengan berbagai rangkaian edukatif seperti wawasan kebangsaan, kegiatan outbound, pelayanan kesehatan, serta makan bergizi gratis bersama. Pihak sekolah pun menyampaikan apresiasi atas kegiatan yang dilakukan yang dinilai mampu menumbuhkan semangat nasionalisme serta motivasi belajar para siswa. Terima kasih kami ucapkan pada TNI atas dedikasinya dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. Semoga apa yang diberikan dapat memberikan manfaat dan motivasi belajar bagi adik-adik di SD Negeri Pemako 1. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. TNI Angkatan Laut berhasil menggagalkan upaya penyelundupan pekerja migran Indonesia non-prosedural di perairan Karimun, Kepulauan Riau. Sebanyak 14 orang PMI berhasil diamankan bersama 2 pelaku yang diduga terlibat. Tim Quick Response Lanal Tanjung Balai Karimun berhasil menghentikan sebuah speedboat yang diduga digunakan untuk menyelundupkan PMI non-prosedural di perairan Takong Iu, Kabupaten Karimun. Penindakan dilakukan setelah petugas menerima informasi dari masyarakat terkait rencana pengiriman PMI ilegal dari Batam menuju Pontian, Malaysia. Saat melakukan patroli, petugas mendeteksi pergerakan kapal mencurigakan dan segera melakukan pengejaran. Karena tidak mengindahkan perintah berhenti, petugas memberikan tembakan peringatan hingga akhirnya kapal berhasil dihentikan dan seluruh penumpang diamankan tanpa perlawanan. Dalam penindakan ini, petugas mengamankan 1 orang tekong dan 1 anak buah kapal serta 14 PMI non-prosedural yang terdiri dari 9 laki-laki dan 5 perempuan. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan seluruh PMI dalam kondisi sehat, namun tekong kapal terindikasi positif narkoba. 2 pelaku beserta barang bukti diserahkan kepada Polres Karimun untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Sementara para PMI diserahkan kepada BP4MI untuk mendapatkan penanganan dan perlindungan sesuai prosedur. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa melakukan perlawanan dan berusaha melukai petugas saat ditangkap. Pengedar narkotika jenis sabu diberi tindakan tegas dan terukur dengan menembak kaki kanannya. Tersangka berinisial MRL ditangkap petugas Satreserse Narkoba Polrestabes Medan di Pasar Minggu di kawasan Bagan Percut, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Minggu dini hari. Dari penangkapan pria yang diketahui sebagai pengedar tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti 100 gram sabu-sabu. Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Medan, Kompol Rafli Yusuf Nugraha mengatakan,
Tersangka merupakan target operasi Sat Narkoba Polrestabes Medan. Tersangka dikenal licin dan licik, serta memiliki banyak trik untuk mengelabui petugas yang ingin menangkapnya. Bahkan tersangka kerap memprovokasi warga untuk melawan dan menyerang kembali petugas yang berusaha menangkapnya. Saat digerebek di sarangnya, tersangka berusaha kabur dengan menyerang seorang petugas hingga terpaksa diberi tindakan tegas dengan menembak kaki kanannya. Ini kan dari tangan yang bersangkutan sebanyak 1 ons ataupun 100 gram sabu-sabu di TKP daerah Pasar Minggu tadi. Tersangka ini cukup licin, dalam hal ini banyak sekali trik yang dia kelabui kepada tim, sehingga saat di lapangan, tim melakukan tindakan tegas terukur. Karena yang bersangkutan melakukan perlawanan, oleh karena itu tim melakukan tindakan tegas terukur sesuai dengan standar operasional prosedural yang berlaku. Mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Perwira, Simpo TV melaporkan. Prajurit TNI langsung membantu warga dalam memulihkan fasilitas umum pasca banjir di Sarolangun, Jambi. Aksi kemanusiaan ini menjadi wujud nyata kepedulian sekaligus membangkitkan kembali semangat warga. Di tengah kondisi pasca banjir yang melanda desa Lubuk Resam Hilir, prajurit TNI dari Yonif TP 896 Serumpun Peseko turun langsung membantu warga memulihkan kondisi lingkungan. Sejak pagi hari, prajurit bersama masyarakat bergotong royong membersihkan kantor desa dan bangunan TK PAUD dari lumpur serta material sisa banjir. Dengan peralatan sederhana, mereka mengangkat puing, menyapu lantai, dan memastikan fasilitas umum kembali layak digunakan. Tak hanya sampai di situ, dalam kegiatan ini, masyarakat juga mendapatkan layanan kesehatan berupa pemeriksaan dan pengobatan gratis untuk memastikan kondisi warga tetap terjaga pasca bencana. Kehadiran prajurit TNI menjadi simbol kepedulian yang memberikan dukungan moral serta menumbuhkan kembali semangat warga untuk bangkit. Gubernur Jambi Al-Haris bersama Danyonif TP 896 Serumpun Seko dan unsur Forkopimda turut meninjau langsung lokasi serta menyalurkan bantuan kepada warga. Aksi ini menjadi wujud kemanunggalan TNI dan rakyat dalam menghadapi dan memulihkan dampak bencana. Jihan Nabila, Simpo TV, melaporkan. Harapan yang sempat menggantung di antara debur ombak pantai Payangan akhirnya berujung duka. Setelah 5 hari pencarian tanpa henti, tim SAR gabungan menemukan korban terseret ombak dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu 3 Mei 2026. Korban tersapu ombak di kawasan Pantai Bukit Suroyo, Watu Ulo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu 3 Mei 2026. Korban bernama Moh Ali Makrus, 33 tahun, warga desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, ditemukan oleh tim SAR gabungan sekitar pukul 10:50 WIB dengan jarak kurang lebih 200 meter dari lokasi kejadian dalam kondisi tersangkut di sela batu karang. Diketahui proses pencarian turut dilakukan oleh 2 tim Search and Rescue Unit yang melakukan penyisiran di permukaan laut. Setelah ditemukan, korban langsung dievakuasi ke Puskesmas Ambulu sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Penemuan ini jadi akhir dari upaya panjang pencarian yang dimulai sejak korban dilaporkan hilang pada Selasa 28 April 2026. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, warga di Kabupaten Garut, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan jasad pria di selokan pada Jumat 1 Mei 2026. Saat dievakuasi, petugas menemukan 2 identitas berbeda di dalam tas yang diduga milik korban. Suasana pagi di Desa Sukalilah, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, Jawa Barat mendadak geger. Sekitar pukul 6 pagi, warga menemukan sesosok pria dalam kondisi tak bernyawa di selokan. Korban ditemukan dalam posisi terlentang mengenakan pakaian rapi lengkap dengan sepatu. Mayat pertama kali ditemukan seorang warga yang sedang memeriksa sampah di sekitar selokan. Warga lalu geger dan berdatangan ke lokasi untuk melihat kondisi korban. Lokasi ini memang kerap digunakan sebagai tempat pembuangan sampah oleh warga pada pagi hari. Petugas dari Polsek Cibatu langsung menuju tempat kejadian perkara untuk melakukan olah TKP dan evakuasi jasad, dibantu oleh tim Inafis Polres Garut, TNI, medis, dan warga setempat. Saat melakukan pemeriksaan, petugas menemukan sebuah tas yang diduga milik korban.
Namun petugas dibuat terkejut setelah menemukan 2 kartu tanda penduduk dengan identitas berbeda di dalam tas tersebut. Jasad korban kemudian dibawa ke Puskesmas Kersamanah untuk identifikasi awal. Dari hasil pemeriksaan, korban diketahui bernama Asep Surahman, warga Dusun Kiara Payung, Kelurahan Kiara Sari, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kami melakukan cek TKP dan olah TKP bersama unit identifikasi Polres Garut. Betul ditemukan mayat seorang laki-laki, awalnya tidak dikenal, setelah ditemukan tasnya itu ada 2 identitas baik dari SIM maupun dari KTP. Tapi ternyata kedua identitas tersebut tidak ada hubungannya, dalam artian tidak sinkron kedua identitas tersebut. Kemudian dari identifikasi melalui sidik jari ditemukan alamat yang sebenarnya. Untuk dugaan sementara komandan ini kenapa? Dari ciri-ciri yang kami temukan tidak ada tanda-tanda kekerasan karena semalam itu hujan lebat dan selokan tersebut betul dalam keadaan banjir cukup besar, kemungkinannya dari situ. Tapi kami masih tetap dalam tindak lanjut penyelidikan lebih lanjut di Polres Garut. Guna penanganan lebih lanjut dan mengetahui penyebab pasti kematian, jasad korban selanjutnya dievakuasi ke RSUD Dr. Slamet Garut. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan mendalam terkait penemuan mayat tersebut, termasuk menelusuri identitas ganda yang ditemukan, serta mengungkap penyebab pasti kematian korban. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan gas LPG subsidi di Klaten, Jawa Tengah. Dalam kasus ini, 2 orang ditetapkan sebagai tersangka dan ratusan tabung LPG diamankan petugas. Bareskrim Polri mengungkap praktik penyalahgunaan LPG subsidi di sebuah gudang di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pengungkapan ini merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat yang diterima pada pertengahan April 2026. Dari hasil penindakan, Dirti Peter Bareskrim Polri, Brigjen Pol M. Irhamni menyampaikan petugas mengamankan 1.465 tabung LPG berbagai ukuran, peralatan penyuntikan, serta 6 unit kendaraan operasional. Irhamni menyebut modus pelaku yaitu memindahkan isi LPG subsidi ukuran 3 kg ke tabung non-subsidi ukuran 12 dan 50 kg untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi. 2 tersangka yang diamankan masing-masing berinisial KA sebagai penyuntik dan penimbang, serta ARP sebagai sopir pengangkut. Dari pengungkapan ini, pihaknya berhasil mencegah potensi kerugian negara sekitar 6,7 miliar rupiah. Mereka setiap hari itu membeli dari pangkalan-pangkalan, kemudian masuk ke gudang ini, kemudian dipindahkan dari 3 kg ke yang non-subsidi 5, 12, 50. Jadi di depan terlihat itu ada selang-selang yang digunakan untuk memindahkan dari non-subsidi menjadi subsidi. Oleh sebab itu, aktivitas itulah yang biasanya bisa terbaca oleh masyarakat sekitar ataupun terbaca oleh kami, penyelidik ataupun penyidik. Jadi setiap hari dia melakukan kegiatan itu, kegiatan yang ada di TKP ini adalah kurang lebih dimulai bulan Januari sampai hari kemarin Pak tertangkap, itu total kerugian negara itu 6 miliar dengan perhitungan aktivitas mereka sehari-hari dikurangi selisih subsidi. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Polres Padang Sidipuan meringkus 2 pelaku perburuan liar yang tega menjerat serta mengguluti seekor harimau dahan guna diperjualbelikan. Ironisnya, aksi kejam pelaku sempat direkam dan difoto hingga viral dan memicu kecaman dari masyarakat. Inilah rekaman video amatir saat pelaku berinisial RS tengah menguliti seekor harimau dahan di pekarangan rumahnya di Kecamatan Muara Sipongi, Kabupaten Mandailing, Natal. Dalam rekaman video, pelaku lain berinisial M mengabadikan momen saat RS berfoto dengan bangkai satwa dilindungi yang kulitnya telah bersih terkelupas. Petugas kepolisian melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil meringkus kedua pelaku di Kota Padang Sidimpuan. Keduanya ditangkap saat tengah dalam perjalanan menuju Kota Medan untuk menjual organ satwa. Saat dilakukan penggeledahan terhadap kendaraan pelaku, petugas menemukan barang bukti berupa kulit, taring, dan tulang harimau dahan, serta sejumlah sisik terenggiling.
Kapolres Padang Sidimpuan AKBP Wira Prayatna menyatakan, para pelaku sengaja menjerat sendiri satwa tersebut dan menguburnya selama 2 pekan sebelum dikuliti. Organ harimau ini rencananya akan dijual secara terpisah dengan harga 10 juta rupiah. Sementara sisik terenggiling dihargai 1,8 juta rupiah per kilogramnya. Penyidik saat ini terus mendalami proses penyidikan dan diketahui terhadap pelaku inisial S, yaitu beliau menjelaskan bahwa untuk penggiling beliau dapat dari seseorang yang beralamat di Polres Kogi, Kabupaten Pandeglang. Kemudian untuk hewan yang dilindungi jenis harimau dahan, ini pelaku sendiri yang menangkap hewan tersebut dengan cara memasang jerat hewan. Jadi setelah dia pasang rajau, kemudian harimau dahan masuk ke rajau, kemudian pelaku inisial M ini membawa hewan tersebut, kemudian dia meminta tolong kepada saudara RS, pelaku lainnya, untuk menguliti kulit harimau dahan tersebut. Jadi sebelum beliau meminta tolong RS ini, harimau dahan ini dilumpuhkannya, kemudian dikubur selama lebih kurang 2 minggu. Pelaku muslim, pelaku inisial M, rencananya menjual sisik terenggiling yang dia punya itu seharga 1.800.000 per kilo. Jumlah terenggiling yang ada untuk saudara muslim ini 1,7 kilo. Kemudian untuk kulit harimau dahan, tulang-tulang harimau dahan, dan taring harimau dahan, rencana beliau jual sebesar 10 juta rupiah. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Polisi membongkar praktik prostitusi terselubung di wilayah pedesaan Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Dari pengungkapan kasus ini, 2 wanita yang berperan sebagai mucikari dan pemilik tempat ditetapkan sebagai tersangka. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Lampung Timur bersama tim TKP 308 berhasil mengungkap praktik prostitusi yang beroperasi di sebuah rumah warga di Desa Sumbersari, Kecamatan Sekampung, Lampung Timur. Pengungkapan ini bermula saat petugas melakukan penyamaran dan mendapati adanya transaksi jasa pelayanan seksual dengan tarif berkisar antara Rp250.000 hingga Rp500.000. Dalam penggerebekan ini, polisi mengamankan 2 orang perempuan masing-masing berinisial W yang berperan sebagai mucikari dan S sebagai pemilik sekaligus penyedia tempat. Kepada petugas, keduanya mengaku telah menjalankan praktik tersebut selama 2 tahun terakhir dengan alasan desakan ekonomi dan untuk melunasi hutang. Dari setiap transaksi, tersangka S mendapatkan bagian sebesar Rp50.000 untuk sewa kamar, sedangkan tersangka W menerima Rp100.000 dari setiap wanita yang melayani pelanggan. Ya sekitar 2 tahunan lah. Alasannya itu apa, Bu? Ya alasan ekonomi banyak utang. Nah, untuk perempuan yang kita rekrut itu dari mana aja, Pak? Itu datang sendiri. Datang sendiri, kalau cewek-cewek jujur datang sendiri, aku nggak pernah telepon-teleponan, nggak pernah. Kalau masalah tarif itu rundingan sendiri, saya nggak pernah ngerundingin saya. Terus kita sebagai apa di situ? Ya aku cuma dikasih uang kamar aja sama dia orang. Berapa jatah kamarnya itu, Bu? 50.000. Awalnya kita ini dapat aduan dari masyarakat perihal adanya praktek prostitusi di wilayah Kecamatan Sekampung. Kemudian kita lakukan proses penyelidikan melalui metode undercover, unit PPA bersama dengan tim TKP 308 Presisi Polres Lampung Timur. Kemudian kita lakukan pengamanan. Pada saat kita amankan 7 orang, diantaranya
5 orang PSK, kemudian 1 pemilik tempat dan juga 1 pelanggan. Yang mana setelah kita lakukan penyelidikan, di sini kita dapatkan fakta bahwa ada 2 orang yang kita amankan di sini menjadi tersangka, yaitu atas inisial W dan juga S, yang mana W di sini merupakan mucikari, yaitu penghubung antara pelanggan dengan pengguna PA atau PSK tadi, pekerja seks komersial tadi. Kemudian di sini saudara S atau inisial S di sini merupakan penyedia tempat yang mendapatkan keuntungan dari praktik prostitusi tersebut, yaitu di mana mucikari tersebut mendapatkan fee dari pelanggan dan juga dari PSK. Saat ini kedua tersangka ditahan di Mapolres Lampung Timur untuk proses hukum lebih lanjut dan bakal dijerat dengan pasal terkait tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun. Dari Lampung Timur, Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Di mana Gubernur DKI Jakarta berencana akan menemui Menteri Lingkungan Hidup terkait rencana perumusan penanganan sampah dan pembatasan pembuangan sampah Jakarta ke TPST Bantar Gebang. Kita akan mempersiapkan dan segera saya akan duduk bersama dengan Menteri LH yang baru, Bapak Jumur Hidayat, untuk merumuskan bersama apa yang menjadi arahan pemerintah pusat. Pernyataan ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat ditemui dalam acara yang digelar di salah satu hotel di kawasan Jakarta Barat. Pramono Anung berencana akan menemui Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat untuk membahas pembatasan pembuangan sampah dari Jakarta ke TPST Bantar Gebang. Pertemuan tersebut menyusul target pemerintah Provinsi Jakarta yang menerapkan kebijakan zero dumping mulai 1 Agustus 2026. Melalui kebijakan ini, Jakarta tidak lagi diperkenankan mengirim sampah ke TPST Bantar Gebang kecuali sampah residu. Pramono menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bukan berarti penghentian total pembuangan sampah ke Bantar Gebang. Dalam pertemuan tersebut, Pramono berharap dapat merumuskan solusi terbaik yang selaras dengan arahan pemerintah pusat. Yang pertama, untuk TPST Bantar Gebang bukan nggak boleh. Kita akan mempersiapkan dan segera saya akan duduk bersama dengan Menteri LH yang baru, Bapak Jumur Hidayat, untuk merumuskan bersama apa yang menjadi arahan pemerintah pusat. Dan saya meyakini pasti akan bisa segera tertangani. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Sekjen Partai PKB Hasanuddin Wahid mendorong seluruh partai politik untuk duduk bersama sebelum menentukan besaran parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Menurutnya, ambang batas parlemen harus mempertimbangkan prinsip kedaulatan rakyat sehingga nantinya tidak banyak suara pemilih yang terbuang. Sekjen Partai PKB Hasanuddin Wahid buka suara perihal usulan ambang batas parlemen oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra. Usulan tersebut agar setiap partai politik mendapat minimal 13 kursi sesuai dengan jumlah komisi di DPR. Hasanuddin Wahid juga mengatakan perihal besaran ambang batas parlemen nantinya akan diperlukan untuk diskusi bersama seluruh partai politik terlebih dahulu. Dirinya menilai kesepakatan bersama antar partai politik merupakan hal penting agar angka ambang batas parlemen yang ditetapkan memiliki dasar yang rasional dan dapat diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu diharapkan dengan adanya kesepakatan bersama, sistem representasi politik di parlemen dapat berjalan lebih adil serta mencerminkan suara rakyat secara optimal. Kita belum mematok angkanya berapa, tapi pola pikirnya, cara menghitungnya itu begini, bahwa bagaimana PP ini tidak memberangus suara yang sah. Jadi kan kedaulatan rakyat itu kan dihitung dengan suara mereka. Bagaimana PP ini tidak sampai kemudian menghilangkan suara yang sudah masuk. Nah itu seperti apa? Kita ngajak semua partai menghitung agar tidak banyak suara yang terbuang dengan percuma. Tapi sebagai sebuah kelembagaan politik dan demokrasi,
memang PP itu perlu agar politik kita semakin stabil, kemudian lembaga demokrasinya juga semakin bagus. Jadi dinamika demokratisasinya itu dinamika yang menuju kepada kemapanan demokrasi yang itu tapi berorientasi pada sebuah sistem politik yang itu akuntabel dan betul-betul tidak menghilangkan kedaulatan rakyat. Yang pertama, yang kedua menjamin jalannya politik di Indonesia semakin baik, kualitas dan juga tidak terjadi minoritas dan diskriminasi kepada Dari Jakarta, Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menanggapi perihal usulan ambang batas parlemen oleh Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra. Said mengatakan bahwa ideal jumlah kursi keterwakilan di DPR minimal 38 kursi atau di angka 5,5% hingga 6%. Yusril Iza Mahendra mengusulkan agar setiap partai politik mendapat minimal 13 kursi sesuai dengan jumlah komisi di DPR. Merespon hal tersebut, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan bahwa idealnya jumlah kursi keterwakilan di DPR minimal 38 kursi. Said menyebut minimal ada 2 keterwakilan partai di setiap komisi dan alat kelengkapan dewan. Selain itu, ambang batas juga sebaiknya diterapkan untuk DPRD provinsi, kabupaten, ataupun kota. Tentu bahwa kita hidup di alam demokrasi yang substansial, bahwa dari pemerintah ataukah ini Pak Yusril pribadi sebagai bagian dari entitas salah satu partai politik mengusulkan agar parlemen threshold di DPR RI yaitu sesuai jumlah komisi ada 13. Dulu seingat saya pernah menyampaikan yang ideal itu jumlah komisi plus AKD ada 6, itu artinya 19 kali 2, 38 kursi. Itulah jumlah minimal, karena kalau hanya komisi saja, kemudian satu orang, maka representasi keterwakilannya itu tidak akan terpenuhi. Karena nggak mampu satu orang di satu komisi itu tidak punya kemampuan. Minimal 2 orang satu komisi, 2 orang di AKD itu baru mixed. Sehingga kalau yang bergulir ada yang minta selected party 7%, ada yang 6, ada yang 5. Kalau dikaitkan dengan jumlah komisi dan AKD yang ideal memang 38 kursi, ya sekitar 5,5 sampai 6%. PDI Perjuangan pada tingkat itu 5,5 sampai 6%. Yang pertama itu di tingkat nasional. Katakanlah kalau tingkat nasional 6, maka di tingkat provinsi 5% dan tingkat kabupaten kota 4%. Karena ketika kabupaten kota, provinsi dan kabupaten kota tidak ada parliamentary threshold, itu sungguh akan menyulitkan institusi DPRD kita dan menyulitkan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Pengurus Besar Matlaul Anwar masa hikmat 2026 hingga 2031 resmi disahkan. Pengesahan bertepatan dengan momentum Hari Pendidikan Nasional dengan komitmen meningkatkan kontribusi dalam memajukan pendidikan nasional. Kepengurusan baru Pengurus Besar Matlaul Anwar masa hikmat 2026 hingga 2031 resmi ditetapkan di Serang, Banten pada 2 Mei 2026. Kepengurusan ini akan difokuskan pada penguatan peran organisasi di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Matlaul Anwar diharapkan semakin kokoh dengan mengarahkan seluruh potensi organisasi untuk kemajuan pendidikan serta mendorong kemandirian umat. Kepengurusan baru yang diisi tokoh nasional lintas latar belakang, didominasi kader internal, menjadi langkah nyata untuk mendorong Matlaul Anwar lebih modern dan berdaya saing, terutama di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Pendidikan adalah merupakan salah satu konsennya Matlaul Anwar sejak didirikan.
Karena ada 3, saya menyebutnya risalah perjuangan Mataul Anwar itu 3. Pertama pendidikan, kedua dakwah, ketiga sosial. Karena pendidikan ini adalah sangat penting dan tidak bisa merubah generasi satu bangsa kecuali lewat pendidikan. Karena itu Mataul Anwar ke depan akan konsen tahun 2031 dan memang domainnya Mataul Anwar itu bergerak di 3 bidang yang tadi disampaikan oleh Pak Ketum, yaitu pendidikan. Pendidikan ini adalah merupakan investasi, bukan biaya. Ya, investasi pribadi, investasi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Kalau kita bicara ITM, tanpa pendidikan itu omong kosong. Sebagai bagian dari peringatan Hari Pendidikan Nasional, PB Mataul Anwar juga menyalurkan bantuan renovasi madrasah di Cihara, Lebak, Banten senilai 400 juta rupiah melalui kolaborasi dengan badan usaha milik negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Pangan selaku pengarah Panitia Seleksi Nasional Zulkifli Hasan memaparkan progres signifikan dalam pengadaan sumber daya manusia untuk 2 program prioritas Presiden, yaitu Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Agenda besar ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di wilayah perdesaan dan pesisir melalui penyediaan tenaga manajerial yang kompeten. Sejak diumumkan pada 15 April lalu, program rekrutmen ini telah membuka lowongan sebanyak 35.476 formasi yang terdiri atas 30.000 posisi manajer KDKMP dan 5.476 pegawai KNMP. Antusiasme masyarakat yang sangat luar biasa sempat melampaui ekspektasi awal pemerintah. Tercatat hingga penutupan pendaftaran pada 25 April 2026, sebanyak 632.732 orang telah mendaftarkan diri, di mana 483.648 pelamar diantaranya dinyatakan lolos seleksi administrasi dan berhak melanjutkan ke tahap berikutnya. Saat ini rangkaian seleksi telah memasuki tahapan tes kompetensi yang dilaksanakan mulai tanggal 3 hingga 12 Mei 2026. Ujian ini diselenggarakan secara transparan menggunakan sistem komputer assisted test yang tersebar di 72 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dalam pernyataannya, Menko Zulhas menekankan pentingnya integritas dalam proses ini. Zulhas juga mengingatkan kepada para peserta untuk selalu berhati-hati terhadap praktik penipuan yang menjanjikan kelulusan. Adalah investasi SDM terbesar yang pernah dilakukan untuk desa-desa di Indonesia dan akan jadi ujung tombak pangan masyarakat, mereka yang akan memotong rantai tengkulak yang selama ini merugikan petani dan masyarakat. Panitia Seleksi Nasional akan mengawal secara ketat pelaksanaan pengadaan SDM, KDKMP, dan Kampung Nelayan Merah Putih tersebut dengan tetap menjamin proses berjalan dengan objektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Setelah melewati tes kompetensi, para peserta akan menghadapi seleksi kompetensi tambahan yang meliputi tes mental ideologi serta pemeriksaan kesehatan pada akhir Mei 2026. Seluruh rangkaian proses ini akan bermuara pada pengumuman hasil tes akhir yang dijadwalkan pada 7 Juli 2026. Pemerintah pun berkomitmen agar seluruh proses ini berjalan tepat waktu demi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa dan pesisir. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Mengantisipasi maraknya kasus penelantaran lansia oleh pendorong kursi roda ilegal saat razia, Otoritas Haji Indonesia di Mekah merilis inovasi kartu kendali. Terobosan ini menjamin jemaah mendapatkan layanan pendorong resmi yang aman dan transparan. Dinamika pelayanan kursi roda di Masjidil Haram kerap menjadi titik rawan bagi keselamatan jemaah haji lanjut usia. Ketidaktahuan mereka sering dimanfaatkan oleh sokongan pendorong ilegal yang tidak memiliki kartu izin atau tasreh dari pemerintah Arab Saudi. Penggunaan jasa tak resmi ini membawa resiko fatal saat terjadi penertiban. Demi menghindari penangkapan, para pendorong gelap ini tanpa ragu kabur dan membiarkan jemaah lansia terlantar kebingungan di area tawaf atau sa'i.
Mencegah fenomena miris tersebut, Tim Kesehatan dan Layanan Lansia merilis program Kartu Kendali. Ciri khasnya pendorong resmi adalah pakai rompi. Ya, rompinya itu mereka ternyata ada shift pagi dan sore itu atau malam beda. Rompinya kalau yang pagi itu warnanya merah marun, kalau yang sore dan malam itu warnanya abu-abu. Dan yang penting lagi dia ada kartu tasrik di sini. Itu yang terpenting karena banyak yang pakai rompi mirip-mirip. Ya itulah rompi yang mirip-mirip itu tanpa ada tasrik di sini dan di belakangnya itu nggak ada tulisan card ya. Itu banyak pendorong-pendorong yang seperti itu agar jamaah terkelabui. Mekanisme kartu kendali ini didesain sangat praktis tanpa membebani jemaah. Ketua rombongan cukup mendaftarkan kebutuhan jemaah ke petugas sektor sebelum berangkat. Nantinya, jemaah akan disambut langsung oleh pendorong berseragam resmi di terminal kedatangan seperti Ship Amir, Jabal Ka'bah, atau Ajiat. Jemaah pun tidak perlu repot membawa unit kursi roda sendiri dari hotel pemukiman. Jadi nanti ketika para jemaah sudah sampai di terminal, ya ketika ditempatkan di terminal dekat Masjidil Haram, maka kita akan menyambut dengan petugas-petugas resmi ya yang sudah diatur, sudah kerjasama dengan pihak Dakar atau pihak PPH Arab Saudi. Selain menjamin keamanan, sistem pembayaran juga diatur dengan transparansi mutlak untuk menutup celah pemerasan. Uang jasa diserahkan secara tunai kepada pendorong hanya setelah seluruh rangkaian ibadah selesai, tanpa melalui perantara petugas. Dari Mekah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, Tim MCH 2026 melaporkan. Pembangunan jembatan Garuda Merah Putih di Halmahera Barat mengakhiri penantian warga selama 30 tahun. Jembatan ini pemirsa menjadi akses penting yang mempermudah mobilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jembatan Garuda Merah Putih di Desa Todowongi, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, kini resmi dimanfaatkan oleh masyarakat. Sebelumnya, warga harus menyeberangi sungai dengan resiko tinggi untuk beraktivitas sehari-hari. Pembangunan jembatan ini merupakan bagian dari program Jembatan Garuda Merah Putih yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat konektivitas di wilayah terpencil. Proses pembangunan dilaksanakan melalui karya bakti TNI Angkatan Darat bersama Kodim 1501 Ternate dan masyarakat setempat secara gotong royong. Jembatan ini menjadi akses vital bagi warga, mulai dari jalur anak-anak menuju sekolah hingga distribusi hasil pertanian dan perikanan. Kepala Desa apresiasi pembangunan jembatan Garuda. Kepala Desa ucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas pembangunan jembatan di pelosok bagi masyarakat Todowongi. Jadi terima kasih sekali untuk Pak Presiden yang mungkin secara keseluruhan Maluku Utara ini mendapat jatah yang kurang lebih tidak banyak. Dan saya bersyukur Todowongi salah satu desa yang terpilih untuk pembangunan jembatan Garuda ini. Semoga dengan jembatan Garuda ini bisa membuka omset dalam sektor perikanan dan bahkan juga pariwisata yang nanti kita akan kembangkan. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. 13 sumur minyak dan gas baru ditemukan di kawasan transmigrasi Sambojan, Kalimantan Timur. Sumur tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk masyarakat transmigrasi guna menunjang perkembangan ekonomi. Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman menjelaskan, program transmigrasi tidak hanya berfokus pada pemindahan penduduk saja, namun juga menciptakan kawasan ekonomi baru. Penemuan 13 sumur migas di Samboja, Kalimantan Timur, ini sebagai hasil eksplorasi dari 79 sumur yang dikaji. Hal ini menjadi titik awal dalam mengoptimalkan wilayah transmigrasi yang tidak hanya berbasis pertanian. Pemanfaatan lahan migas ini dilakukan tanpa menghilangkan status kepemilikan negara melalui skema kerjasama antara Kementerian Transmigrasi dan SKK Migas. Hari ini pula adalah babak penting dari proses transformasi transmigrasi. Transmigrasi yang dulunya dipersepsikan hanya memindahkan orang, ibaratnya hanya memindahkan semut. Hari ini pendekatannya dibalik. Kepala Satuan Kerja Khusus SKK Migas Joko Siswanto
juga menjelaskan pengembangan sumur migas secara teknis dengan memperhatikan kondisi permukaan lahan. Teknik pengeboran nantinya akan dilakukan tanpa mengganggu kondisi permukaan, sehingga aktivitas masyarakat tetap berjalan. Nah, secara teknis kami sudah membahas juga bahwa minyak itu kan di dalam perut bumi. Jadi yang kita manfaatkan adalah sumber energi perut bumi. Kalau di atas lahannya itu ada bangunan, ada tanaman, ada sawah, kebun, kita bisa ngebor miring di sebelahnya yang lahannya sudah tidak dimanfaatkan. Nah, jalan-jalannya pun kita cari untuk menuju lokasi yang juga nantinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, oleh penduduk. Dengan adanya penemuan sumur migas baru ini, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan minyak bagi masyarakat, juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan transmigrasi. Dari Jakarta, Anggita Haryono, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan warga di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat gelar Festival Budaya Ngaloka Cai atau Festival Melestarikan Air. Tradisi ini rutin dilakukan menjelang Hari Raya Idul Adha. Festival Budaya Ngaloka Cai atau Melestarikan Air Sungai Cikaniki merupakan tradisi turun-temurun yang diwarisi warga Kampung Jatakenutuk, Desa Bantar Karet, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Dalam kegiatan tersebut dilaksanakan di pinggir Sungai Cikaniki pada Minggu siang. Berjalan dengan hikmat dan tertib, bahkan ratusan warga membawa sejumlah hasil bumi untuk ditebar ke Sungai Cikaniki yang merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh alam. Selain itu, juga sejumlah ritual adat serta sesajen dan lantunan musik Sunda bergema di area kegiatan tersebut. Bahkan demi menjaga ekosistem alam, ribuan bibit ikan disebar ke bantaran Sungai Cikaniki untuk menjaga ekosistem alam. Agendanya diantaranya yang paling pertama itu ada nasi comot, yaitu para warga yang datang membawa nasi itu dimintain sedikit lah sebagai sedekah untuk dikumpulkan. Gitu. Yang kedua, setelah itu ada ritual adat yang dipimpin oleh kesepuhan. Kebetulan ini kesepuhannya ada dua, Abah Asad dan Abah Goler gitu. Yang selanjutnya saya itu melarung itu sesajen yang tadi dikumpulkan sama masyarakat, yaitu dimasukin ke dalam sungai. Terus yang selanjutnya juga kita juga adain pelepasan ikan sebagai untuk menjaga ekosistem, sumber daya alam. Terus yang terakhir yaitu ada sambutan dari tokoh adat atau kesepuhan sebagai himbauan kepada masyarakat, mengajak bagaimana cara kita bersyukur untuk menjaga air, budaya, dan alam sekitarnya. Yosep, ketua penyelenggara, berharap dengan nilai budaya ini masyarakat sekitar tetap menjaga dan melestarikan serta mempromosikan dengan dunia luar. Dari Bogor, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi, pemirsa, bersama saya Selis Regar. Di mana sepekan lebih proses keberangkatan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci dilakukan melalui Bandara Prince Amir Mohammed bin Abdul Aziz Madinah. Sementara itu, pemindahan jemaah haji dari kota Madinah ke kota suci Mekah Al-Mukarramah juga berangsur dilakukan. Berikut laporan Ferdi Setiawan langsung dari Madinah, Arab Saudi. Ya pemirsa, saat ini saya masih berada di Bandara Prince Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Dan hingga hari ke-12 kedatangan para jemaah haji atau hari ke-13 keberangkatan jemaah haji dari tanah air, tercatat sudah 76.000 jemaah haji telah sampai di Madinah yang tergabung dalam 196 kelompok terbang. Angka ini menunjukkan tren peningkatan yang sangat luar biasa para jemaah haji yang sudah tiba di Tanah Suci, yaitu telah mencapai 37% lebih dari total jemaah keseluruhan, yaitu 203.000 jemaah. Dan sementara itu jemaah yang sudah bergeser dari Madinah ke kota suci Mekah hingga Sabtu malam atau di hari ketiga pemindahan ini telah mencapai lebih dari 12.000 jemaah yang sudah digeser atau didorong dari Madinah ke Mekah Al-Mukarramah, yaitu total pada hari ini hari ketiga mencapai 40 kloter.
Proses pergeseran atau pemindahan jamaah dari kota Madinah ke kota Mekah yang berjarak sekitar 430 km atau 5-6 jam berjalan maksimal dan lancar. Hingga kini 40 kloter sudah berada di kota Mekah untuk menjalankan umroh wajib. 40 kloter tersebut terdiri dari 12 kloter pertama diberangkatkan pada hari Kamis dan pada hari selanjutnya yaitu sekitar 15 kloter, dan pada hari Sabtu ini sekitar 18 kloter sudah berada di kota Mekah Al-Mukarramah. Setelah sampai di kota suci Mekah, mereka langsung disiapkan untuk menjalankan ibadah umrah wajib, dan pada hari Jumat lalu kesempatan pertama bagi mereka untuk sholat Jumat di Masjidil Haram tidak disia-siakan oleh para jemaah. Dalam pelaksanaan proses umrah wajib, para jemaah didampingi oleh sejumlah petugas, diantaranya perlindungan jamaah, petugas dari kesehatan, dan juga petugas dari transportasi yang setia untuk memberikan bimbingan dan juga untuk memperlancar proses ibadah umrah wajib yang dilakukan para jemaah haji Indonesia. Dan hingga saat ini petugas haji baik di Dakar Bandara, di Dakar Madinah dan juga Dakar Mekah terus bekerja maksimal untuk memperlancar proses rangkaian ibadah haji yang akan terselenggara pada puncaknya yaitu pada tanggal 26 hingga 27 Mei 2026. Di antaranya sudah disiapkan sejumlah fasilitas seperti bus sholawat, kursi roda, dan pendampingan para jemaah lansia, para jemaah disabilitas, dan juga para jemaah haji yang tergolong dalam kelompok rentan atau risti beresiko tinggi. Hal tersebut dilakukan karena sesuai dengan tagline haji tahun ini yaitu Haji Ramah Perempuan, Lansia, dan Disabilitas. Sementara itu di daerah kerja bandara sejumlah petugas haji juga masih bekerja maksimal guna menyambut kedatangan para jemaah haji yang puncaknya diprediksi akan datang pada tanggal 6 Mei atau 7 Mei 2026. Pada saat bersamaan, jamaah terakhir tiba di Bandara Madinah pada tanggal 7 dini hari, dan pada saat yang bersamaan akan juga tiba jamaah perdana kali gelombang kedua di Bandara King Abdul Aziz Jeddah pada tanggal 7 Mei. Sehingga para petugas haji di Dakar Bandara telah mempersiapkan skema untuk membagi tugas, yaitu ada yang satu bertugas di kawasan Madinah dan juga ada bekerja di kawasan Jeddah. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan pelayanan yang maksimal sehingga para jamaah haji menjadi nyaman dan lancar ketika mendarat pertama kali di Tanah Suci. Dan berikut pernyataan dari Kepala PPIH Bandara, Bapak Abdul Basir. Untuk skema kedatangan jamaah dari tanggal 7 sudah kami siapkan, dan kami juga sudah mulai mapping petugas yang nanti akan diberangkatkan lebih awal dan petugas yang nanti akan masih standby di Madinah untuk menyelesaikan penerimaan kedatangan di Madinah. Terakhir rencananya kedatangan di Madinah itu 7 Mei dini hari sekitar pukul 1 atau pukul 2 pagi. Dan itu sudah biasa buat teman-teman bandara, nanti kita siapkan semuanya. Insya Allah terkendali dan terencana dengan baik. Nah pemirsa, hingga saat ini proses pemindahan jemaah dari kota Madinah ke Mekah terus dilakukan berangsur-angsur per hari, bahkan bisa mencapai sekitar 5.000 jamaah yang terbagi dalam beberapa kloter. Dan diperkirakan ini akan berakhir atau akan rampung sekitar sepekan ke depan bertepatan dengan kedatangan gelombang pertama jemaah haji Indonesia di kota Jeddah. Kita semua berharap, kami sebagai petugas juga menghimbau kepada para jemaah baik yang sudah berada di Mekah, yang ada di Madinah maupun yang ada di tanah air untuk mempersiapkan diri secara fisik dan juga mental, khususnya terkait dengan potensi suhu ekstrim yang diprediksi akan terjadi pada puncak musim haji tahun ini. Saat ini saja di Bandara Madinah tempat saya berdiri ini sudah terjadi peralihan musim ke musim kemarau atau musim panas yang diperkirakan suhunya bisa mencapai 40 derajat Celcius. Terlebih pada saat puncak haji nanti di Musdalifah, Mina, dan juga Arafah, suhu diperkirakan juga akan semakin meningkat terkait dengan musim panas yang terjadi pada musim haji tahun ini. Mari kita semua berharap agar para petugas haji dan juga para jemaah haji bisa bersinergi sehingga proses ibadah haji para jemaah haji Indonesia bisa berjalan dengan lancar dan pulang ke tanah air bisa menjadi haji yang mabrur. Dari Madinah Al-Munawwaroh, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, Tim Media Center Haji 2026 melaporkan.
Pemirsa, petugas Haji Indonesia mengeluarkan peringatan tegas kepada jemaah agar tidak menggunakan jasa pendorong kursi roda ilegal di Masjidil Haram. Selain beresiko terlantar, jemaah juga terancam gagal menyelesaikan rangkaian ibadah. Menjelang puncak haji di Makkah, kebutuhan jasa pendorong kursi roda meningkat terutama bagi jemaah lanjut usia. Namun petugas menemukan maraknya pendorong ilegal yang menawarkan jasa tanpa identitas resmi. Kepala PPIH Daerah Kerja Makkah, Ihsan Faisal, menegaskan penggunaan jasa ilegal yang sangat beresiko, salah satunya adalah saat terjadi razia oleh aparat keamanan Arab Saudi. Pendorong liar kerap melarikan diri atau ditangkap sehingga meninggalkan jemaah tanpa pendamping di tengah kerumunan. Kondisi ini dapat menyebabkan jemaah kehilangan arah dan juga gagal menyelesaikan rukun umroh. Untuk mencegah risiko tersebut, Dakar Makkah menyiapkan sistem layanan resmi yang juga terintegrasi. Setiap ketua kloter diwajibkan melaporkan kebutuhan kursi roda sebelum keberangkatan agar petugas dapat menyiagakan pendorong resmi di titik kedatangan. Jemaah yang mengalami kelelahan di tengah ibadah diminta segera menghubungi petugas Haji Indonesia untuk mendapatkan bantuan resmi. Selain menjamin keamanan, layanan resmi juga memberikan kepastian tarif. Biaya jasa pendorong kursi roda ditetapkan pada kisaran 300 hingga 350 rial tanpa pungutan liar. Kenapa itu harus resmi? Karena pada saat ini kan razia ataupun para petugas keamanan dari manapun itu sangat ketat ya. Jadi kalau ada orang-orang yang nggak jelas identitasnya itu bisa langsung diangkat ya, ditangkap gitu. Nah khawatirnya nanti ketika para jemaah mereka didorong oleh para petugas yang tidak resmi dan itu pernah ada kejadian akhirnya ditinggalkan di tengah-tengah. Ya, khawatir gitu, ditinggal di tengah-tengah, kemudian umrohnya tidak selesai. Makanya kami harapkan nanti kalau ada kasus seperti tadi, silakan hubungi petugas kami atau bisa langsung mungkin ke petugas pendorong dari Masjidil Haram yang resmi. Dan insya Allah pun sampai ke harganya pun ya uang jasanya pun resmi seperti itu. Dari Makkah Al-Mukarramah, Ferdi Setiawan, Simpo TV, Media Center Haji melaporkan. Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Jeddah menghimbau tegas kepada seluruh warga negara Indonesia agar tidak melakukan ibadah haji secara ilegal. Selain melanggar aturan Arab Saudi, pelaku haji tanpa izin resmi juga terancam sanksi berat berupa denda hingga hukuman penjara. Menjelang puncak musim haji, KJRI Jeddah mengingatkan WNI untuk tidak tergiur tawaran haji non-prosedural atau tanpa menggunakan visa haji resmi. Praktik ini dinilai sangat beresiko dan dapat merugikan jemaah sendiri. Pemerintah Arab Saudi telah menetapkan aturan ketat terkait penyelenggaraan ibadah haji. Setiap orang yang kedapatan melakukan haji tanpa izin resmi akan dikenakan denda hingga 400 juta rupiah. Tidak hanya itu, pelanggar juga terancam deportasi dan larangan masuk kembali ke Arab Saudi dalam jangka waktu tertentu. Bahkan bagi pihak yang memfasilitasi haji ilegal, seperti penyedia akomodasi atau transportasi, akan dikenakan denda lebih besar dan ancaman penjara. Konsul Jenderal Jeddah Yusron B. Ambari menegaskan keselamatan dan kenyamanan beribadah hanya dapat terjamin melalui prosedur resmi yang telah ditetapkan. Selain itu, kuota haji diatur secara ketat untuk menjaga ketertiban dan keamanan jemaah di Tanah Suci. KJRI Jeddah juga mengimbau masyarakat agar melaporkan jika menemukan praktik penawaran haji ilegal, demi melindungi sesama WNI dari risiko hukum dan kerugian lebih besar. Ibadah haji yang aman dan mabrur hanya bisa dicapai dengan mengikuti aturan yang berlaku. Untuk warga negara Indonesia agar tidak melaksanakan haji tanpa tasrih. Pemerintah Arab Saudi sangat ketat dalam kampanye mereka la hajj bila tasrih. Dilarang berhaji bagi mereka yang tidak memiliki tasrih. Sejak kampanye ini dimulai sejak tahun 2024 dan di 2025 enforcement-nya sangat luar biasa. Kalau kita perhatikan tahun lalu itu banyak sekali kasus-kasus di mana warga negara, di mana penduduk Arab Saudi ataupun warga negara asing yang ingin masuk Mekah tidak memiliki tasrih itu ada yang ditolak sekitar 200.000 lebih. Kemudian juga ada 200.000 lebih dari orang-orang yang tidak berhak berada di Mekah dikeluarkan dari kota Mekah. Jadi itu yang memang kita terus kampanyekan agar tidak ada warga negara kita yang mengalami masalah jika melaksanakan haji tanpa tasrih itu. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah kisah inspiratif datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji asal Bantul, Yogyakarta menjadi perhatian karena usianya yang telah mencapai 103 tahun.
Namun di balik usia yang sangat senja, terselip semangat dan keteguhan hati yang luar biasa. Dan berikut informasinya. Di tengah ramainya kota Madinah yang dipadati jemaah haji gelombang pertama, sosok Mbah Mardi Jiono Kartosentono tampil mencuri perhatian. Pria kelahiran tahun 1923 ini tercatat sebagai jemaah haji tertua dalam rombongan tahun ini. Meski usianya telah menembus 1 abad lebih, Mbah Mardi Jiono tetap menunjukkan kemandirian. Ia masih mampu menjalani aktivitas sehari-hari secara mandiri, mulai dari mandi, berjalan dengan bantuan hingga melaksanakan ibadah meski dengan posisi duduk. Perjalanan panjang dari tanah air menuju Madinah pun tak menyurutkan semangatnya. Wajahnya tetap terlihat segar dan penuh kebahagiaan. Sampun dugi teng Madinah kota Rasulullah. Perasaan panjenengan pripun? Perasaan? Untuk ya Mbak. Remen boten. Remen boten. Boten. Remen. Mantep pokoknya. Mantep. Oh, mantep. Mantep nggih? Iya. Ini atuh lho mah coba ibadah. Nggih, ibadah. Nggih. Setelah di Nabawi mau ngapain, Pak? Setelah di Nangke teng Masjid Nabawi nopo ingkang jenengan kerjaaken pripun? Rasane lho. Nggih, mantep. Keberangkatan Mbah Mardi Jiono ke Tanah Suci juga menyimpan cerita haru. Ia seharusnya berangkat bersama sang istri, namun takdir berkehendak lain. Sang istri telah lebih dahulu wafat. Meski demikian, niatnya tak goyah untuk menunaikan ibadah haji. Semangat dan keteguhan hatinya pun mendapat perhatian khusus dari petugas. Petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi memastikan Mbah Mardi Jiono mendapat pendampingan penuh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci, termasuk pemantauan kesehatan secara berkala. Ini sangat terharu dan ya ada perasaan yang kita itu senang tapi juga terharu di saat mereka sudah sepuh masih semangat untuk melaksanakan ibadah haji. Dan kita punya petugas ini merasa sebagai suatu kehormatan. Kemudian saya pesan kepada petugas kloter dan kita semuanya, tolong dijaga Bapak ini. Pastikan ibadahnya juga bisa berjalan. Tentunya yang fardu-fardu ya, yang fardu beliau ingin melaksanakan ibadah sholat fardu dibantu. Kini impian Mbah Mardi Jiono untuk bersujud di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram insya Allah akan terwujud. Perjalanan panjang dari Piungan menuju Tanah Suci menjadi bukti bahwa usia dan keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk meraih panggilan ilahi. Kisah ini menjadi pengingat bahwa dengan hati yang gembira dan niat yang tulus, setiap langkah menuju rumah Allah akan selalu dibukakan jalan. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, Tim Media Center Haji 2026. Ada yang unik pemirsa dan berbeda dari musim haji tahun 2026, yakni banyaknya jemaah haji dari kalangan muda. Lebih dari 30.000 dari total 203.000 jemaah adalah jemaah remaja yang identik dengan jiwa muda. Di tengah gaya hidup serba cepat dan digital, siapa sangka semakin banyak generasi muda atau Gen Z yang justru memilih jalan spiritual. Menunaikan ibadah haji di usia muda bukan sekadar perjalanan fisik, tapi juga pencarian makna hidup yang lebih dalam. Mereka memilih berangkat ke Tanah Suci memenuhi panggilan Allah di usia yang masih sangat muda. Inilah yang dilakukan oleh 3 jemaah haji muda asal Pekanbaru Riau ini. 3 remaja bersaudara dari kloter Batam ini menemani sang ibu menuju ke rumah Allah untuk menjalankan rukun Islam kelima, yakni menunaikan ibadah haji. Nuansa haru dan rasa syukur tersirat dari raut wajah mereka, terlebih di usia yang masih muda, sudah bisa memenuhi panggilan Allah ke Tanah Suci. Jujur senang juga sih, terharu, udah lama nggak kesini juga. Terus diberikan kesempatan untuk dapat menunaikan ibadah haji di usia yang muda. Semoga bisa sehat walafiat sampai itu. Lebih senang aja, cuman ada deg-degannya juga, kayak takut. Ibadah haji bagi Gen Z bukan hanyalah ritual, tapi juga momentum refleksi diri. Mereka belajar tentang kesabaran, keikhlasan,
hingga arti kebersamaan dalam skala global. Tak bisa dipungkiri, para remaja ini merasa hal yang tak terduga di dalam kalbu mereka. Mereka seolah tak percaya sekarang sudah berada di Madinah, Arab Saudi. Terharu juga, iya sedih nggak nyangka juga kan bisa nyampe di sini di umur 24 tahun gitu. Udah dari lama juga kepengen kesini gitu kan. Tapi mungkin menggantikannya dengan cara menggantikan ayah gitu. Pergi ke sini dengan cara menggantikan ayah. Nggak kebayang sih, soalnya kan semalam belum ada mimpi-mimpi ke sini. Cuman pas di pesawat udah adalah mimpi. Oh, kayak mana ya tanah suci itu, gimana ya. Senang dan terharu banget karena usia muda udah bisa sampai ke sini. Di tengah jutaan manusia dari berbagai negara, kehadiran generasi Z di tanah suci mungkin seperti butiran debu. Namun perbedaan status itu seakan hilang karena nantinya semua setara dalam balutan ihram. Kesempatan bisa menunaikan haji di usia belia ini, mereka anggap sebagai anugerah dari Sang Pencipta. Rasain aja dulu, kita jalanin aja dulu. Nanti kalau masalah kedepannya itu kita serahkan aja sama Allah lagi. Semoga diberikan kesempatan untuk dapat kembali ke sini. Juga selalu sehat, juga diberi banyak umur. Dengan saya menggantikan posisi ayah bisa maksimal ibadahnya, jadi kesempatan ini nggak sia-sia diberikan kepada saya. Di tempat inilah banyak anak muda menemukan titik balik hidup mereka. Hal ini menjadi harapan baru bahwa generasi muda tak hanya menjadi agen perubahan di dunia digital, tapi juga penjaga nilai-nilai spiritual di masa depan. Meski demikian, petugas haji PPIH Arab Saudi mengimbau agar para jemaah haji muda bisa secara bijak untuk mematuhi aturan di Arab Saudi, terutama dalam hal bermedia sosial selama musim haji. Menggunakan gadget ya harus lebih bijaksana menggunakan perangkatnya, karena sekali lagi beribadah haji itu kan tujuannya untuk ibadah, dan yang kedua ini di negara orang yang banyak regulasinya yang harus kita taati. Jadi harus lebih berhati-hati upload video, mengambil gambar. Tidak semua tempat di Arab Saudi ini boleh diambil video, diambil gambarnya. Apalagi nanti kalau diupload di media sosial dengan narasi-narasi yang negatif, itu juga tidak diizinkan. Kementerian Haji dan Umroh menyebut jemaah haji termuda tahun ini adalah berusia 16 tahun. Berdasarkan data dari Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu atau Siskohat, jemaah haji dari kalangan muda dan dewasa mencapai 35.359 orang yang terdiri dari generasi Z yang mencapai 6.213 orang dan kalangan milenial mencapai 29.147 orang. Dari jumlah tersebut, 2.896 jemaah Gen Z dan 6.396 generasi milenial adalah haji limpahan baik dari orang tua mereka maupun kerabat lainnya. Mereka berharap bisa menjalankan ibadah haji dengan khusyuk dan bisa menjadi orang yang lebih bertakwa dan bermanfaat sepulang haji nanti. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Simpo TV, melaporkan. Memasuki fase awal ibadah di Mekah, jemaah haji Indonesia mulai melaksanakan umroh wajib. Pergerakan jemaah dilakukan secara bergelombang dengan pengawalan petugas, termasuk penyediaan bus sholawat dan layanan khusus bagi jemaah lansia. Aktivitas ibadah jemaah haji Indonesia di Mekah mulai meningkat. Setelah beristirahat, jemaah berangkat menuju Masjidil Haram untuk menunaikan umrah wajib. Mobilitas jemaah difasilitasi bus sholawat yang beroperasi non-stop dari sektor pemukiman. Jemaah diangkut menuju titik terdekat dengan kawasan Ka'bah. Setibanya di lokasi, jemaah langsung menuju area masjid untuk melaksanakan tawaf dan sa'i. Mereka berbaur dengan jutaan jemaah dari berbagai negara. Petugas haji disiagakan di berbagai titik untuk memastikan keamanan dan keteraturan rombongan. Layanan khusus diberikan kepada jemaah lansia dan risiko tinggi. Petugas membantu mendorong kursi roda agar jemaah tetap dapat menyelesaikan rangkaian ibadah. Proses umroh wajib ini menjadi tahap awal adaptasi jemaah haji Indonesia di Mekah sebelum memasuki rangkaian puncak ibadah haji. Petugas mengimbau jemaah untuk menjaga kesehatan dan mematuhi arahan demi kelancaran ibadah. Dari Mekah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Simpo TV, tim NCH 2026 melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang petani sederhana asal Jawa Tengah menjadi perhatian di pintu kedatangan Bandara Prince Mohammed bin Abdul Aziz Madinah.
Penampilannya yang sederhana dan nyentrik, yakni memakai caping, menjadi pembeda dari jemaah lainnya. Adalah Mustafa, seorang petani sederhana dari Jawa Tengah yang tiba-tiba menjadi perhatian saat musim haji tahun ini. Dengan mengenakan caping topi khas petani, pria berusia 66 tahun tiba di Bandara Muhammad bin Abdul Aziz pada hari Kamis siang tanggal 29 April 2026. Sebuah caping yang biasa menemani panas dan hujan di sawah, kali ini menjadi perhatian karena ikut dalam perjalanan menuju Tanah Suci. Penampilannya yang ramah, murah senyum dan nyentrik ini menarik perhatian petugas haji sehingga banyak yang menyambutnya. Pantun. Iya. Jempol dong, senyum dong, jempol. Sama ibu enggak? Enggak. Ayo biasa. Ya santai mawon, santai. Santai aja. Santai aja, Bu. Ya, Mbak. Karena ini untuk media. Sehat. Semangat, Mbak. Kuat. Iya. Insyaallah, Mbak Bro ya, siap ya. Wah, doakan Mbak. Betul. Di balik kesederhanaan itu tersimpan niat besar untuk menunaikan ibadah haji. 14 tahun menunggu, kini waktu yang dinanti telah tiba. Setiap harinya ia menabung dari hasil tani dan mengembala sapi. Suka banget hari ya syukur haji dari hasil bertani, Pak. Ya, bertani itu menggembala sapi. Menggembala sapi sambil bertani. Iya, waktu bergabung. Iya. Demi mewujudkan niatnya, saat keberangkatan, Mustafa rela berjalan kaki 12 km menuju asrama haji Donohudan Boyolali. Mustafa mengaku akan selalu memakai caping selama berada di Tanah Suci. Karena begini, ini yang saya mulai manasik itu saya akan jalan kaki. Keadaannya kan hujan, kadang panas gitu. Saya beli caping ini. Dan saya ya jika berniat, waktu besok kalau diizini saya bawa untuk ke mudah-mudahan nanti ada izin ya, Pak. Iya. Jemaah bercaping juga datang dari embarkasi YIA Yogyakarta. Adalah Anton Subargat bersama istri Fitri dan ibu mertuanya Wagiem. Mereka bertiga kompak memakai caping sejak keberangkatan dari Bantul Yogyakarta hingga tiba di Bandara Madinah pada Kamis pagi pukul 6 waktu Arab Saudi. Sebuah kebanggaan dan kehormatan bagi Anton dan keluarganya bisa menjalankan ibadah suci setelah mengantri sejak 12 tahun silam. Ya, kita bersyukur pada Allah, kita diberi kesempatan. Alhamdulillah, Bu. Gimana Mas, sudah sampai sini? Senang ya, Mas ya. Ibu siapa namanya, Bu? Fitri. Kalau Bapak? Anton. Gimana, Bu? Sudah sampai sini? Masya Allah. Alhamdulillah, ya. Semua orang bisa dikasih kesempatan di sini kan. Alhamdulillah kita kali ini menjadi tamu. Jadi ini kakaknya yang mana? Ini suami saya. Oh, suami. Oh, ya. Petani Bu nih, Bu. Sehat ya, Bu? Lancar, Mas? Lancar, Sudaya? Perjalanan suci yang ditempuh oleh Mustafa dan keluarga Anton Subargat menjadi simbol bahwa petani pun bisa menjadi tamu Allah. Caping yang ia pakai menjadi ciri khas sekaligus simbol kerja keras seorang petani. Dari sawah menuju Baitullah, perjalanan Mustafa bukan sekadar jarak, namun bukti bahwa keterbatasan tak menghalangi niat suci, bahwa petani juga bisa menjadi tamu Allah. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Simpo TV, tim ECH 2026 melaporkan. Jemaah Haji Indonesia gelombang pertama yang tiba di Mekah mulai mengikuti sholat Jumat perdana di Masjidil Haram. Kepadatan umat muslim dari berbagai negara menjadi tantangan tersendiri bagi jemaah, terutama dalam beradaptasi dengan cuaca panas dan kerumunan. Gelombang pertama jemaah haji Indonesia yang tiba di Mekah mulai merasakan getaran spiritual yang mendalam sejak Jumat pagi. Sholat Jumat perdana di Masjidil Haram menjadi momen haru saat jutaan umat muslim dari seluruh dunia bersatu dalam satu sujud. Di tengah kepadatan dan terik matahari, kekhusyukan menjadi ujian sekaligus anugerah bagi para tamu Allah. Aktivitas jemaat terpusat di kawasan Masjidil Haram dengan latar menara Jam Abraj Al-Bait. Sejak pagi jemaah sudah mulai memadati area masuk masjid. Kepadatan terjadi di sejumlah titik akses masuk. Jemaah dituntut untuk menjaga kedisiplinan serta mengikuti arahan petugas. Selain kepadatan, cuaca panas di Mekah menjadi tantangan bagi jemaah. Petugas haji mengimbau agar jemaah menjaga kondisi fisik dan mengatur waktu pergerakan. Meski dihadapkan pada kondisi padat dan panas, jemaah tetap menjalankan ibadah dengan khusyuk. Pelaksanaan sholat Jumat perdana ini menjadi bagian dari proses adaptasi jemaah haji Indonesia di Mekah sebelum memasuki tahapan puncak ibadah haji.
Jemaah haji Indonesia diharapkan dapat terus menyesuaikan dengan kondisi di Mekah agar dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar. Dari Mekah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, tim ECH 2026 melaporkan. Pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Di mana Presiden Prabowo Subianto melangsungkan rapat terbatas bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di Hambalang pada 2 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut dibahas isu strategis mulai dari pendidikan, hilirisasi hingga stabilitas keamanan nasional. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu 2 Maret dari sore hingga malam hari. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah membahas sejumlah agenda prioritas nasional, mulai dari sektor pendidikan dalam momentum Hari Pendidikan Nasional, penguatan program hilirisasi untuk kepentingan masyarakat, hingga isu pertahanan dan keamanan guna menjaga stabilitas di tengah dinamika geopolitik global. Rapat ini juga dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Panglima TNI Agus Subianto dan Kapolri Listio Sigit Prabowo. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sinergi lintas sektor, sekaligus memastikan percepatan agenda pembangunan nasional tetap berjalan di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan akan menindak tegas oknum yang menyebar link palsu mengatasnamakan Koperasi Desa Merah Putih yang membuat terancamnya data pribadi masyarakat dan memungut biaya. Selain itu juga ia akan memberikan sanksi tegas bagi para tengkulak yang memeras petani. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Menteri Kelautan dan Perikanan KKP, Sakti Wahyu Trenggono, serta jajaran Koperasi Desa Merah Putih menggelar rapat terbuka di Kemenkopangan, Jakarta Pusat pada Senin siang. Rapat tersebut terkait perkembangan pengadaan sumber daya manusia Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Hal tersebut menindaklanjuti adanya temuan dan aduan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan akan menindak tegas oknum yang menyebar link palsu mengatasnamakan Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, adanya hoax link Kopdes membuat terancamnya data pribadi masyarakat Indonesia dan adanya pemungutan biaya. Oleh karena itu, Julhas menegaskan dan membantah bahwa pengadaan dan perekrutan Kopdes tanpa dibungut biaya sebesar pun dan tidak ada orang dalam perekrutan. Dan akan jadi ujung tombak pangan masyarakat, mereka yang akan memotong rantai tengkulak yang selama ini memerah petani dan masyarakat. Nomor 1. Nomor 2, saya juga harus bicara tegas soal penipuan yang marak. Ada oknum-oknum yang mengatasnamakan Kopdes Merah Putih, menyebar link palsu, membuat data pribadi terancam disalahgunakan, bahkan memungut biaya, minta uang, bayaran ya. Saya di sini bersama seluruh kementerian terkait sekali lagi tegaskan ya, kami tegaskan di sini. Satu-satunya website resmi adalah phtcpanselnas.go.id. Tidak ada biaya Rp1 pun, tidak ada seperti yang kami umumkan dulu. Tidak ada pungutan biaya apapun. Tidak ada orang dalam. Ya, yang datang Kemenkom minta tolong juga nggak bisa. Ya, Menteri Ibu Menpan RP juga tidak bisa. Jadi tidak ada titipan-titipan, saudara-saudara sekalian. Selain itu juga Menko Pangan akan segera memberikan sanksi tegas bagi para tengkulak yang memeras petani. Langkah ini merupakan bagian komitmen nyata pemerintah pusat dalam meningkatkan roda perekonomian masyarakat, memberikan lapangan kerja baru, dan menstabilkan harga pangan, khususnya bahan pokok sayur mayur dan lain-lain.
Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah akan melakukan relokasi bagi nelayan yang terdampak akibat proyek Giant Seawall atau tanggul laut raksasa di pantai utara Jawa. Langkah ini pemirsa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir khususnya para nelayan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menjelaskan pembangunan Giant Seawall mampu menciptakan nilai tukar bagi nelayan serta membuka peluang pekerjaan baru bagi masyarakat. Pembangunan proyek ini ke depan akan disinkronisasikan bersama program Kampung Nelayan Merah Putih serta akan melakukan revitalisasi lahan di sekitar Pantura agar terintegrasi. Adapun tantangan terhadap pembangunan GSW ini menghadapi dua tekanan alami, yakni penurunan permukaan tanah hingga potensi banjir rob. Hal ini disampaikan AHY usai memimpin kick-off meeting bersama kementerian lembaga serta Pemda terkait di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta Pusat pada Senin siang. Ada dua tekanan yang datang secara bersamaan. Yang pertama adalah terjadinya penurunan permukaan tanah atau land subsidence. Yang kedua, ancaman banjir rob ketika terjadi naiknya permukaan air laut, dan ini tentunya mengancam kehidupan masyarakat di sepanjang pesisir pantai utara Jawa. Nah, disinilah urgensi untuk menyelamatkan manusia, termasuk saudara-saudara kita para nelayan yang hidup di pesisir. Ada 17 juta dari 52 juta masyarakat di sekitar Pantura, dan juga untuk melindungi ekonomi yang berkontribusi terhadap PDB secara nasional itu kurang lebih 23%. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat strategis. Itu mengapa salah satu bagian dari Astacita dan visi dari Bapak Presiden Prabowo Subianto bahkan diletakkan di prioritas yang utama pada program kerja prioritas nasional PKPN, bahwa pembangunan Giant Seawall atau proteksi terhadap Pantura Jawa itu harus bisa dijalankan secara progresif, artinya benar-benar bisa diwujudkan. Dari Jakarta, Max Monte Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan program pemutihan ijazah bagi ribuan peserta didik bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat, khususnya dalam menjamin akses pendidikan yang lebih adil. Gubernur Pramono Anung menyebut program ini turut mendapat dukungan dari Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas dengan total anggaran mendekati 4 miliar rupiah. Tak hanya itu, Pemprov DKI Jakarta juga terus mendorong peningkatan peluang kerja bagi lulusan SMK, salah satunya melalui program pengiriman alumni ke luar negeri sebagai upaya meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di tingkat global. Kepedulian juga ditunjukkan melalui bantuan pendidikan bagi wilayah terdampak bencana lewat gerakan Distrik Peduli. Donasi telah disalurkan ke sejumlah sekolah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam kesempatan ini, hal yang berkaitan dengan pemutihan ijazah pada tahap pertama tahun 2026 akan dibagikan kurang lebih 2.026 peserta didik dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK hingga PKBM bekerjasama dengan Basis dan Basnas. Total anggarannya adalah 3.953.712.300 rupiah. Dan pemerintah DKI Jakarta akan terus mengadakan program untuk mengirim melepas alumni SMK bekerja ke luar negeri. Kali ini ke Jepang, Malaysia, dan Jerman, membawa nama baik Jakarta dan Indonesia melalui semangat SMK naik kelas alumni mendunia. Jumlah yang akan berangkat 561. Dan berikutnya melalui gebrakan Distrik Peduli yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan bersama dengan PGRI Jakarta, pemerintah DKI Jakarta menyalurkan donasi untuk bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan
Sumatera Barat sebesar 2.286 juta rupiah yang membantu untuk 49 sekolah di Aceh. Sementara itu, pada sektor pendidikan tinggi, Pemprov DKI Jakarta telah mencairkan bantuan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU tahap pertama tahun 2026. Program ini menyasar puluhan ribu mahasiswa sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan tinggi. Dari Jakarta, Sri Dewi Aryani, Rona Bayu, Sumpo TV melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo optimis Jakarta dapat menjadi contoh nasional dalam pemberian bantuan dan peningkatan kualitas pendidikan. Ia menegaskan sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, berbagai program unggulan di bidang pendidikan juga terus dilanjutkan, mulai dari Kartu Jakarta Pintar atau KJP, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU, hingga program pemutihan ijazah. Upaya perbaikan infrastruktur sekolah pun tetap menjadi fokus pemerintah daerah. Pramono menyebut kebijakan penggratisan sekolah swasta ini masih berpeluang untuk diperluas seiring dengan ketersediaan anggaran di masa mendatang. Kedepan, Pemprov DKI Jakarta juga berencana memperluas cakupan program hingga ke sekolah berbasis keagamaan, termasuk madrasah di bawah Kementerian Agama. Tak hanya di dalam negeri, pemerintah daerah juga tengah mengkaji program pendidikan gratis ke luar negeri bagi pelajar Jakarta, melalui skema beasiswa khusus yang juga disiapkan bersama LPDP. Pembagian ijazah melalui program pemutihan ijazah. Yang kedua adalah pelepasan SMK untuk bekerja di luar negeri, serta penyaluran bantuan untuk bencana yang terjadi di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Dalam kesempatan ini, hal yang berkaitan dengan pemutihan ijazah pada Dari Jakarta, Sri Dewi Adayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan kesiapannya untuk memberikan dukungan kepada PT KAI terkait kolaborasi penanganan perlintasan rel kereta api sebidang di wilayah ibu kota jika dibutuhkan. Rel kereta api itu memang menjadi tanggung jawab atau kewenangan dari KAI. Sehingga dengan demikian pemerintah DKI Jakarta, kalau kemudian ada penugasan yang diberikan, kami akan dengan senang hati untuk memberikan support kepada KAI. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa tanggung jawab utama pengelolaan lintasan rel kereta api berada pada pihak PT Kereta Api Indonesia. Meski demikian, Pemprov DKI akan memberikan dukungan penuh kepada PT KAI dalam penanganan perlintasan rel kereta api sebidang di wilayah ibu kota. Selain itu, Pemprov DKI akan membuka ruang kolaborasi dan siap membantu PT KAI apabila dibutuhkan. Seperti kita ketahui bersama, untuk lintasan rel kereta api itu memang menjadi tanggung jawab atau kewenangan dari KAI. Sehingga dengan demikian pemerintah DKI Jakarta, kalau kemudian ada penugasan yang diberikan, kami akan dengan senang hati untuk memberikan support kepada KAI. Koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan pihak terkait sangat diperlukan, terutama dalam upaya meningkatkan keselamatan serta kelancaran lalu lintas di titik-titik perlintasan sebidang. Diketahui perlintasan sebidang kerap menjadi perhatian karena berpotensi menimbulkan kemacetan hingga risiko kecelakaan. Oleh karena itu, sinergi antara Pemprov DKI Jakarta dan KAI diharapkan dapat mempercepat penanganan serta penataan lintasan-lintasan tersebut. Pemprov DKI Jakarta juga menegaskan komitmennya untuk mendukung kebijakan yang bertujuan meningkatkan keselamatan transportasi publik di Jakarta. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menargetkan mandatori campuran bioetanol 20% pada BBM mulai 2028. Kebijakan ini untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan energi fosil. Upaya penguatan ketahanan energi nasional terus didorong pemerintah melalui pengembangan energi terbarukan berbasis bahan bakar nabati. Salah satunya dengan rencana penerapan mandatori campuran bioetanol 20% atau E20 pada BBM mulai tahun 2028. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan kebijakan tersebut merupakan hasil pembelajaran dari keberhasilan program biodiesel serta studi dari negara lain seperti Brasil. Nah, saya putar otak lagi. Gimana caranya agar kemudian kita tidak tergantung lagi pada fosil. Kita harus geser ke nabati. Berangkat dari mana? Berangkat dari belajar biodiesel yang dipakai untuk solar.
Maka muncullah ide saya waktu itu malam-malam, saya dulu berpikir, kalau solar kita bisa pakai CPO, kenapa tidak kita pakai lagi nabati lain untuk bensin? Berangkatlah saya ke Brazil dan beberapa negara lain. Saya belajar, ternyata di Brazil itu sudah mandatori E30, bahkan di beberapa negara bagian sudah E100. Kalau kita bikin etanol E20, berarti mandatorinya di 2028 8 juta. Kalau sekarang kita impor 20 juta, kita mandatori 20%, kurang 8 juta lagi. Jadi importir kurang tinggal 12 juta. Bagaimana orang gak sakit gigi? Main lagi di sosmed barang ini. Dan ini semua sudah uji lolos. Sudah lolos uji semua ini. Termasuk India sudah E20. Thailand, Amerika. Inilah kira-kira cara kita untuk bagaimana mendatangkan dan menuju kepada ketahanan energi kita. Menteri ESDM menjelaskan penerapan E20 akan membutuhkan sekitar 8 juta kiloliter bioetanol yang dapat diproduksi dari komoditas dalam negeri seperti jagung, tebu, dan singkong, sekaligus membuka peluang pengurangan impor BBM secara bertahap. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Masih dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, pemirsa, yang menyebut minyak mentah dari Rusia segera masuk ke Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketahanan dan ketersediaan pasokan energi nasional. Pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah penguatan ketahanan energi nasional dengan rencana masuknya pasokan minyak mentah dari Rusia. Hal ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia di tengah upaya menjaga stabilitas pasokan energi di kondisi geopolitik global yang masih bergejolak. Rencana tersebut merupakan bagian dari komitmen impor minyak sebesar 150 juta barel dari Rusia yang akan dilakukan secara bertahap hingga akhir 2026. Pemerintah menegaskan prioritas utama saat ini adalah memastikan ketersediaan seluruh jenis bahan bakar minyak untuk kebutuhan masyarakat dan industri. Selain minyak mentah, pemerintah juga membuka peluang impor LPG dari Rusia meski masih dalam tahap pembahasan. Sementara stok LPG nasional saat ini dipastikan berada di atas batas minimum. Jadi yang kita impor itu crude, Bapak Ibu semua. Bagaimana cara mengalihkan dari Middle East? Saya kontak Afrika, Angola, Nigeria, Amerika, dan beberapa negara lain. Terakhir kemarin kita ambil dari Rusia. Jadi kalau Bapak Presiden, saya temani Bapak Presiden berangkat untuk cari minyak, itu bukan jalan-jalan. Kita jalan kerja memikirkan 280 juta nyawa yang ada di bangsa ini. Ini kita jalan cari minyak. Ini ada uang, belum tentu ada barang. Apalagi nggak ada uang, nggak ada barang. Aku kadang-kadang lihat udahlah, semacam itulah. Ada abang-abang saya juga bilang, murusulah apalah, minyak naiklah. Saya janji kepada Bapak Ibu semua ya, sampai 31 Desember, sekalipun harga ICP $100, insya Allah harga BBM dan LPG subsidi tidak akan naik. Ini baru gerakan rakyat. Kebijakan impor tersebut akan dilakukan melalui mekanisme business to business sesuai kondisi pasar global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi dari mancanegara akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Pagi, di mana Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel mengecam sanksi tambahan yang diberlakukan oleh pemerintah Amerika Serikat yang dinilai sebagai bentuk tekanan ekonomi terhadap negaranya. Miguel Diaz-Canel menyatakan sanksi terbaru tersebut menargetkan tidak hanya Kuba, namun juga pihak lain yang menjalin hubungan dagang dengan negara itu. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk tekanan ekonomi yang dinilai tidak adil. Desde la óptica de las relaciones internacionales, esta orden ejecutiva un caso de injerencia directa
y unilateralmente por parte de Estados Unidos. Es un acto de intromisión inaceptable en los asuntos internos de otra nación. Es un claro intento de imponer un modelo político por coerción económica, utilizando una ley doméstica para dictar las políticas de otras naciones. Ia juga mempertanyakan sejauh mana komunitas internasional akan terus menerima langkah yang disebutnya sebagai hukuman kolektif. Sanksi tambahan ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah Donald Trump yang meningkatkan tekanan terhadap Kuba. Langkah ini kembali menambah ketegangan dalam hubungan diplomatik antara Kuba dan Amerika Serikat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. 5 warga sipil dilaporkan tewas setelah sebuah kendaraan yang mereka tumpangi diserang drone di wilayah Omdurman. Serangan terjadi di kawasan Al-Jomuya di selatan Omdurman saat sebuah kendaraan sipil menjadi target serangan drone. Seluruh penumpang dalam kendaraan tersebut dilaporkan tewas di tempat akibat serangan yang diduga dilakukan oleh milisi Janjaweed yang didukung Uni Emirat Arab. Insiden ini menambah daftar panjang kekerasan yang menargetkan warga sipil di tengah konflik yang masih berlangsung di Sudan. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi terkait motif serangan. Namun berbagai pihak menilai kejadian ini merupakan bagian dari rentetan pelanggaran terhadap warga sipil. Situasi keamanan di wilayah tersebut dilaporkan masih tegang, dengan resiko serangan susulan yang masih mengancam warga setempat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Serangan drone yang dikaitkan dengan Rusia menargetkan wilayah Odessa, Ukraina, dan menyebabkan 2 orang tewas, serta memicu kebakaran di sejumlah fasilitas pelabuhan, yang menambah kerusakan infrastruktur di kawasan tersebut. Serangan drone dilaporkan menghantam wilayah Odessa pada malam hari di tengah meningkatnya intensitas serangan udara di kawasan tersebut. Akibat serangan tersebut, 2 orang dilaporkan tewas dan sejumlah infrastruktur mengalami kerusakan, termasuk fasilitas sipil dan area logistik. Drone juga menargetkan fasilitas pelabuhan yang menyebabkan kebakaran di area tersebut serta mengganggu aktivitas distribusi dan operasi pelabuhan. Tim darurat segera diterjunkan untuk memadamkan api dan menangani dampak serangan dengan mengerahkan personil dan peralatan pemadam ke lokasi. Kebakaran dilaporkan berhasil dikendalikan setelah upaya pemadaman yang dilakukan petugas meski proses pendinginan masih berlangsung di sejumlah titik. Hingga saat ini, belum ada rincian lanjut terkait kerusakan total maupun korban tambahan seiring proses pendataan yang masih berjalan. Serangan ini menambah daftar insiden yang menargetkan infrastruktur penting di wilayah Ukraina sejak konflik berlangsung dalam beberapa waktu terakhir. Situasi keamanan di kawasan tersebut masih tegang di tengah konflik yang berlangsung dan risiko serangan lanjutan yang masih terbuka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah insiden penembakan terjadi di sebuah pesta di tepi danau di wilayah Oklahoma City, Amerika Serikat, dan melukai sedikitnya 10 orang. Insiden penembakan dilaporkan terjadi saat sebuah pesta berlangsung di area tepi danau di sekitar wilayah Oklahoma City, yang saat itu dipadati pengunjung. Akibat kejadian tersebut, sedikitnya 10 orang mengalami luka-luka dan segera dilarikan di rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis intensif. Petugas kepolisian dan tim darurat segera datang ke lokasi untuk mengamankan situasi dan memberikan penanganan, serta melakukan evakuasi terhadap korban. Hingga saat ini, belum diketahui motif dibalik penembakan maupun identitas pelaku, seiring penyelidikan yang masih berlangsung. Otoritas setempat masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap kronologi kejadian, serta mengumpulkan bukti dan keterangan saksi. Insiden ini menambah daftar kekerasan bersenjata di Amerika Serikat yang kembali menjadi sorotan publik. Update saat ini, kondisi para korban masih dalam penanganan medis di rumah sakit, dengan sebagian di antaranya dilaporkan dalam kondisi serius. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat masih berlanjut dengan dampak langsung terhadap Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis dunia. Meski upaya diplomasi terus dilakukan, situasi di kawasan Teluk masih belum menunjukkan tanda mereda. Rekaman video menunjukkan sejumlah kapal masih berada di Selat Hormuz di tengah pembatasan akses pelayaran. Terlihat kapal dengan tulisan Iraqi Oil Tankers serta kapal kontainer yang masih beroperasi di perairan tersebut. Iran diketahui memberlakukan pembatasan lalu lintas kapal, sementara Amerika Serikat terus menjalankan blokade terhadap pelabuhan Iran.
Kondisi ini membuat salah satu jalur distribusi energi terpenting di dunia mengalami gangguan serius. Upaya diplomasi antara kedua negara masih belum membuahkan hasil. Putaran pertama perundingan yang digelar pada 11 April 2026 berakhir tanpa kesepakatan, sementara putaran kedua gagal terlaksana. Aktivitas diplomatik masih berlanjut dengan Menteri Luar Negeri Iran melakukan kunjungan ke Moskow untuk bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan perpanjangan gencatan senjata. Ketegangan ini merupakan dampak dari eskalasi konflik sejak akhir Februari lalu saat operasi militer bersama Amerika Serikat dan Israel menargetkan Iran. Hingga kini, situasi di kawasan Teluk masih belum stabil dengan risiko terhadap pasokan energi global dan keamanan regional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebuah insiden terjadi di jalan tol New Jersey, Amerika Serikat saat roda pesawat United Airlines lepas dan menghantam sebuah truk roti. Pengemudi truk mengalami luka ringan dan dilarikan ke rumah sakit. Pesawat United Airlines penerbangan 169 dilaporkan mengalami insiden saat akan mendarat di Newark setelah terbang dari Venezia, Italia. Saat melintasi jalan tol di New Jersey, pesawat tersebut menabrak tiang lampu yang menyebabkan roda terlepas dan menghantam kaca jendela truk roti yang melintas. Truk tersebut sedang menuju Newark dengan membawa muatan produk roti, namun bagian trailer dilaporkan tidak mengalami kerusakan. Pengemudi truk mengalami luka gores ringan dan telah mendapatkan perawatan medis. Hingga saat ini, pihak Federal Aviation Administration dan otoritas pelabuhan New York dan New Jersey masih melakukan penyelidikan terkait insiden ini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ribuan warga di Srinagar, India menggelar aksi massal untuk menolak penyalahgunaan narkoba. Kampanye kesehatan publik ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari pelajar hingga pejabat pemerintah. Ribuan orang turun ke jalan di Srinagar dalam aksi kampanye melawan penyalahgunaan narkoba. Aksi dimulai dari TRC Ground dengan pelepasan oleh Letnan Gubernur Manoj Sinha. Para peserta berjalan menyusuri rute utama kota hingga berakhir di Lal Chowk. Mereka membawa berbagai spanduk dan plakar yang berisi pesan bahaya narkoba sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat. Aksi ini melibatkan pelajar, pelaku usaha, kelompok masyarakat sipil, serta pejabat pemerintah. Tenaga kesehatan menyebut perang melawan narkoba membutuhkan peran aktif seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, pejabat setempat menegaskan bahwa penyalahgunaan narkoba telah menjadi ancaman serius bagi generasi muda. Dalam kegiatan ini juga digelar edukasi publik dan kampanye ikrar bersama untuk menolak narkoba. Mahasiswa seni rupa turut berpartisipasi dengan membuat lukisan langsung yang menggambarkan dampak buruk narkoba. Aksi ini menjadi bagian dari gerakan kolektif untuk meningkatkan kesadaran dan melindungi generasi muda dari bahaya narkotika. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ada yang unik, pemirsa, dan berbeda dari musim haji tahun 2026, yakni banyaknya jemaah haji dari kalangan muda. Lebih dari 30.000 dari total 203.000 jemaah adalah jemaah remaja yang identik dengan jiwa muda. Di tengah gaya hidup serba cepat dan digital, siapa sangka semakin banyak generasi muda atau Gen Z yang justru memilih jalan spiritual. Menunaikan ibadah haji di usia muda bukan sekadar perjalanan fisik, tapi juga pencarian makna hidup yang lebih dalam. Mereka memilih berangkat ke Tanah Suci memenuhi panggilan Allah di usia yang masih sangat muda. Inilah yang dilakukan oleh 3 jemaah haji muda asal Pekanbaru Riau ini. 3 remaja bersaudara dari Kloter Batam ini menemani sang ibu menuju ke rumah Allah untuk menjalankan rukun Islam kelima, yakni menunaikan ibadah haji. Nuansa haru dan rasa syukur tersirat dari raut wajah mereka, terlebih di usia yang masih muda, sudah bisa memenuhi panggilan Allah ke Tanah Suci. Jujur senang juga sih, terharu, udah lama nggak kesini juga. Terus diberikan kesempatan untuk dapat menunaikan ibadah haji di usia yang muda. Semoga bisa sehat walafiat sampai itu. Lebih senang aja, cuman ada deg-degannya juga, kayak takut. Ibadah haji bagi Gen Z bukan hanyalah ritual, tapi juga momentum refleksi diri. Mereka belajar tentang kesabaran, keikhlasan, hingga arti kebersamaan dalam skala global.
Tak bisa dipungkiri, para remaja ini merasa hal yang tak terduga di dalam kalbu mereka. Mereka seolah tak percaya sekarang sudah berada di Madinah, Arab Saudi. Terharu juga, iya sedih, nggak nyangka juga kan bisa nyampe di sini di umur 24 tahun gitu. Udah dari lama juga kepengen kesini gitu kan. Tapi mungkin menggantikannya dengan cara menggantikan ayah gitu. Pergi sini dengan cara menggantikan ayah. Nggak kebayang sih, soalnya kan semalam belum ada mimpi-mimpi kesini. Cuman pas di pesawat udah ada lah mimpi. Oh, kayak mana ya tanah suci itu, gimana ya. Senang dan terharu banget karena usia muda udah bisa sampai ke sini. Di tengah jutaan manusia dari berbagai negara, kehadiran generasi Z di Tanah Suci mungkin seperti butiran debu. Namun perbedaan status itu seakan hilang karena nantinya semua setara dalam balutan ihram. Kesempatan bisa menunaikan haji di usia belia ini, mereka anggap sebagai anugerah dari Sang Pencipta. Rasain aja dulu, kita jalanin aja dulu. Nanti kalau masalah kedepannya itu kita serahkan aja sama Allah lagi. Semoga diberikan kesempatan untuk dapat kembali ke sini. Juga selalu sehat, juga diberi banyak umur. Dengan saya menggantikan posisi ayah bisa maksimal ibadahnya, jadi kesempatan ini nggak sia-sia diberikan kepada saya. Di tempat inilah banyak anak muda menemukan titik balik hidup mereka. Hal ini menjadi harapan baru bahwa generasi muda tak hanya menjadi agen perubahan di dunia digital, tapi juga penjaga nilai-nilai spiritual di masa depan. Meski demikian, petugas haji PPIH Arab Saudi mengimbau agar para jemaah haji muda bisa secara bijak untuk mematuhi aturan di Arab Saudi, terutama dalam hal bermedia sosial selama musim haji. Menggunakan gadget ya harus lebih bijaksana menggunakan perangkatnya, karena sekali lagi beribadah haji itu kan tujuannya untuk ibadah, dan yang kedua ini di negara orang yang banyak regulasinya yang harus kita taati. Jadi harus lebih berhati-hati upload video, mengambil gambar. Tidak semua tempat di Arab Saudi ini boleh diambil video, diambil gambarnya. Apalagi nanti kalau diupload di media sosial dengan narasi-narasi yang negatif, itu juga tidak diizinkan. Kementerian Haji dan Umroh menyebut jemaah haji termuda tahun ini adalah berusia 16 tahun. Berdasarkan data dari Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu atau Siskohat, jemaah haji dari kalangan muda dan dewasa mencapai 35.359 orang yang terdiri dari generasi Z yang mencapai 6.213 orang dan kalangan milenial mencapai 29.147 orang. Dari jumlah tersebut, 2.896 jemaah Gen Z dan 6.396 generasi milenial adalah haji limpahan baik dari orang tua mereka maupun kerabat lainnya. Mereka berharap bisa menjalankan ibadah haji dengan khusyuk dan bisa menjadi orang yang lebih bertakwa dan bermanfaat sepulang haji nanti. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, melaporkan. Mengantisipasi maraknya kasus penelantaran lansia oleh pendorong kursi roda ilegal saat razia, Otoritas Haji Indonesia di Mekah merilis inovasi kartu kendali. Terobosan ini menjamin jemaah mendapatkan layanan pendorong resmi yang aman dan transparan. Dinamika pelayanan kursi roda di Masjidil Haram kerap menjadi titik rawan bagi keselamatan jemaah haji lanjut usia. Ketidaktahuan mereka sering dimanfaatkan oleh sokongan pendorong ilegal yang tidak memiliki kartu izin atau tasreh dari pemerintah Arab Saudi. Penggunaan jasa tak resmi ini membawa resiko fatal saat terjadi penertiban. Demi menghindari penangkapan, para pendorong gelap ini tanpa ragu kabur dan membiarkan jemaah lansia terlantar kebingungan di area tawaf atau sa'i. Mencegah fenomena miris tersebut, tim kesehatan dan layanan lansia merilis program kartu kendali. Ciri khasnya pendorong resmi adalah pakai rompi. Ya, rompinya itu mereka ternyata ada shift pagi dan sore itu atau malam beda. Rompinya kalau yang pagi itu warnanya merah marun, kalau yang sore dan malam itu warnanya abu-abu. Dan yang penting lagi dia ada kartu tasrik di sini. Itu yang terpenting karena banyak yang pakai rompi mirip-mirip. Ya itulah rompi yang mirip-mirip itu tanpa ada tasrik di sini dan di belakangnya itu nggak ada tulisan card ya. Itu banyak pendorong-pendorong yang seperti itu agar jamaah terkelabui. Mekanisme kartu kendali ini didesain sangat praktis tanpa membebani jemaah.
Ketua rombongan cukup mendaftarkan kebutuhan jemaah ke petugas sektor sebelum berangkat. Nantinya, jemaah akan disambut langsung oleh pendorong berseragam resmi di terminal kedatangan seperti Ship Amir, Jabal Ka'bah, atau Ajiyat. Jemaah pun tidak perlu repot membawa unit kursi roda sendiri dari hotel pemukiman. Ini nanti ketika para jemaah sudah sampai di terminal, ya ketika ditempatkan di terminal dekat Masjidil Haram, maka kita akan menyambut dengan petugas-petugas resmi ya yang sudah diatur, sudah kerjasama dengan pihak Dakar atau pihak PPH Arab Saudi. Selain menjamin keamanan, sistem pembayaran juga diatur dengan transparansi mutlak untuk menutup celah pemerasan. Uang jasa diserahkan secara tunai kepada pendorong hanya setelah seluruh rangkaian ibadah selesai, tanpa melalui perantara petugas. Dari Mekah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, tim MCH 2026 melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Menyapa Indonesia Pagi. Dan update terus informasi Anda hanya di Sinpo TV. Saya Seli Sregar pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.